Halo guys, balik lagi bersamaku. Nah, jadi di video kali ini gua bakalan sharing ke kalian semua bagaimana cara setting pajak YouTube. Nah, jadi baru-baru ini terdengar berita mengenai pajak YouTube. Salah satu pajak yang harus dibayarkan para YouTuber adalah pajak penghasilan atau PPH. Nah, sistem pembayarnya itu dengan self assessment. Nah, di mana YouTuber itu nanti diminta menghitung pajak dan membayar sendiri pajak yang terutang. Nah, sebagai wajib pajak, YouTuber atau artis wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian kalau cara menghitungnya itu sendiri bisa dilakukan sesuai dengan mekanisme norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di mana perhitungan pajaknya dilakukan 50% dari total peredaran brutonya dalam 1 tahun. Nah, jadi bagi kalian YouTuber, kalian coba untuk menghitung PPH secara mandiri. Nah, untuk mekanisme perhitungannya itu sendiri, misalnya nih penghasilan per tahunnya itu maksimal 4,8 miliar atau 400 juta per bulan. Nah, langsung aja kita simulasikan. Nah, jika penghasilan seseorang YouTuber itu selama setahun itu 4,8 miliar, maka yang dihitung pajaknya itu adalah 50%. 50%-nya ya, yakni 2,4 miliar. Nah, dari 2,4 miliar tersebut dikurangi 54 juta atau penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, yakni Rp 2,446 miliar yang akan dibayarkan pajaknya dengan tarif progresif. Nah, jadi caranya itu adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2,5 juta. Jika pajaknya itu 15%, maka dikali 200 juta sama dengan 30 juta dan begitu selanjutnya. Nah, total pembayaran pajak YouTube jika penghasilan mencapai 4,8 miliar selama 1 tahun adalah 678,8 juta. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung pajak YouTube. Nah, di video kali ini gua bakalan kasih sharing ke kalian semua cara setting pajak YouTube tersebut melalui HP Android. Nah, langsung aja kalian buka situs Google AdSense terlebih dahulu. Di sini kalian pilih yang login Google AdSense. Nah, di sini ada tertulis bahwasanya penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayar Anda telah akurat. Nah, setelah membaca info pentingnya, kalian langsung aja klik yang kelola info pajak. Nah, kalian tunggu aja. Nah, jadi setelah sampai di sini, kalian klik yang tambahkan info pajak. Di sini kalian langsung aja masukkan kata sandi dari akun YouTube kalian. Nah, setelah kalian masukkan kata sandinya, kalian langsung aja klik yang berikutnya. Nah, jadi di sini kalian akan disuruh seperti mengisi survei atau form gitu. Nah, jadi di sini kalian langsung aja pilih jenis akun kalian. Nah, di sini gua pilih yang perorangan. Nah, jadi jika akun kalian itu bersifat non-individu atau perkelompokan, kalian pilih yang non-individu. Setelah itu kalian langsung aja klik berikutnya. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Bagi kalian yang tinggal di luar Amerika Serikat, kalian pilih yang tidak. Nah, kemudian kalian klik yang berikutnya. Nah, jadi di sini kalian disuruh pilih jenis formulir pajak W8. Nah, jadi di sini kalian pilih yang W8BEN. Nah, jadi di sini itu digunakan oleh individu. Sementara kalau yang W8ECL ini digunakan oleh non-individu atau entitas bisnis. Langsung aja kalian klik mulai formulir W8BEN. Nah, setelah sampai di sini kalian langsung aja pilih negara pengguna. Di sini kalian pilih jika kalian berasal dari Indonesia, maka kalian pilih Indonesia.
Nah, setelah itu di sini ada kolom TIN asing dan ITIN atau SSN AS. Nah, jadi di sini itu kalian harus isi nomor NPWP jika kalian punya NPWP. Nah, jika tidak, kalian langsung aja klik berikutnya. Nah, di sini kalian langsung aja pilih negara Indonesia. Di barisan kalian langsung aja ke barisan alamat. Di alamat tinggal permanen ini kalian gak usah centang, kalian langsung aja isi barisan alamat. Nah, di sini gue udah isi alamat karena alamat gue itu udah cukup di baris alamat 1, di baris alamat 2 gue nggak perlu isi lagi. Nah, di kota ini kalian pilih kota tempat tinggal kalian. Setelah itu kalian isi provinsi. Lalu kalian isi kode pos. Di sini kalian langsung aja centang yang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Langsung aja kalian klik yang berikutnya. Kemudian di perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kalian langsung aja pilih tidak. Lalu kalian klik yang berikutnya. Nah, di sini kalian langsung aja klik centang dan kalian klik yang berikutnya. Nah, setelah kalian isi nama lengkap resmi kalian langsung aja klik yang ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kemudian kalian langsung aja klik yang berikutnya. Nah, jadi di sini pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Kalian pilih yang tidak dan di sini ada tanda centang, kalian langsung aja klik. Nah, jadi di sini ada 2 poin atau 2 pilihan. Nah, yang pertama itu adalah saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru untuk atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kalau yang kedua itu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, jadi perbedaan di antara 2 pilihan ini adalah kalau yang pertama itu channel kalian yang sudah dimonetisasi tetapi belum mendapat penghasilan setiap bulannya. Kalau yang poin B itu kalian yang channelnya itu udah dimonetisasi dan udah menerima gaji setiap bulannya. Nah, jadi channel gue ini belum menerima gaji untuk setiap bulannya, makanya saya pilih yang nomor 1 ini. Kemudian kalian langsung aja klik kirim. Nah, setelah kalian kirim maka infonya itu seperti ini. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasanya jika kalian belum setting pajaknya itu setelah 31 Mei 2021 maka pajaknya itu adalah 24% bagi seluruh negara. Nah, jika kalian setting tanpa NPWP maka besar pajaknya itu adalah 30% tetapi hanya viewers AS. Nah, sementara jika kalian setting pakai NPWP maka pajaknya itu adalah 10% hanya viewers AS. Nah, jadi perhitungannya itu seperti ini. Misalnya penghasilan kalian itu adalah 140.000 per bulannya. Nah, jadi 24% kalian kali dengan 140.000. Nah, jadi potongannya itu adalah 33.600. Jika penghasilan kalian itu 1.400.000 maka potongannya adalah 336.000. Nah, jadi rugi jika kalian tidak mengisi pajaknya itu secepatnya karena potongannya itu bakalan semakin besar. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua yang sebelumnya itu belum mengetahui bagaimana cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah.